Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan kali ini saya mau coba buat video sembari kita jalan-jalan tipis ke danau Situbulakan dekat rumah. Dan saya akan membacakan tulisan dari teman saya, yaitu Ibu Ferawati SPD. Dan tulisan ini berjudul Self Healing Journey Ramadan. Setiap kali Ramadan mendekat, banyak orang mulai sibuk menyiapkan kebutuhan fisik, membersihkan rumah, merapikan dapur, menyusun menu sahur dan berbuka. Namun ada satu hal yang sering terlewatkan, padahal justru paling menentukan kualitas Ramadan kita: kesehatan jiwa dan kebersihan hati. Kita sering mengukur kesehatan hanya dari fisik, padahal kenyataannya jiwa yang sakit bisa memicu sakit tubuh. Dunia medis menyebutkan psikosomatis. Tidak sedikit keluhan seperti GERD, pegal kepanjangan, mudah lelah, bahkan berbagai penyakit tubuh dipicu oleh tekanan batin, stres, dan luka yang tidak selesai. Karena itu, menyambut Ramadan seharusnya kita tidak hanya membersihkan rumah, tetapi juga tentang membersihkan hati. Ramadan adalah bulan agung, bulan kabar gembira bagi umat Islam. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di titik ini kita sering bertanya dengan jujur, apa sebenarnya yang kita harapkan dari Ramadan? Bukan sekedar lebih rajin ibadah, bukan sekedar suasana religius. Jawaban paling jujur adalah ampunan Allah. Kita datang ke Ramadan membawa beban setahun penuh dosa, kelalaian, dosa, kesalahan, dan kegagalan menjadi hamba yang taat. Namun seringkali masalahnya bukan hanya karena kita tidak ingin berubah, melainkan karena kita tidak menyadari kesalahan kita sendiri. Padahal perubahan selalu dimulai dengan kesadaran. Tanpa sadar, kita tidak ada perubahan. Al-Quran memerintahkan kita untuk bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat nasuha berarti sadar, menyesal, berhenti, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Allah menginginkan kita kembali kepadanya dengan ketaatan yang total, bukan setengah-setengah. Banyak orang yang tidak menuntut ilmu agama bukan karena menolak, tapi karena tidak sadar bahwa meninggalkannya adalah kelalaian. Tanpa sadar, tidak ada dorongan untuk berubah. Karena itu, langkah pertama menuju Ramadan adalah taubat dan kesadaran diri. Namun persoalan hati tidak berhenti pada dosa kepada Allah. Ada luka yang sering lebih dalam, luka kepada manusia. Banyak yang orang tahu kewajiban ibadah, tetapi sulit melakukannya dengan ringan. Bukan karena tidak tahu, tapi karena hati sedang terluka. Luka keluarga, luka pasangan, luka sahabat, luka masa lalu, semua tersimpan rapi dan tanpa disadari mempengaruhi semangat ibadah. Seseorang bisa berbicara kasar kepada ibunya bukan karena tidak tahu adab, tapi karena ada luka lama yang belum sembuh. Luka yang tidak bisa diselesaikan akan berubah menjadi beban emosi, dan beban emosi menjadi hati berat untuk taat. Begitu pula dengan ketika malas atau tidak mau bersilaturahmi dengan saudara atau teman, bukan karena tidak tahu fadilah silaturahmi, namun seringkali karena ada luka yang belum selesai. Maka sebelum memasuki bulan Ramadan, hal yang perlu diselesaikan adalah luka batin. Karena itu menyambut Ramadan itu juga berarti memaafkan. Al-Quran mengajarkan, jika kita ingin diampuni Allah, maka kita harus belajar memaafkan manusia. Memaafkan bukan membenarkan kesalahan orang lain, melainkan membebaskan hati kita sendiri dari beban dendam. Hati yang penuh kebencian sulit merasakan nikmatnya ibadah. Ramadan adalah bulan kedamaian, dan kedamaian tidak bisa tinggal di hati yang masih menyimpan kebencian. Jika dosa sudah ditaubati dan luka sudah mulai disembuhkan, langkah berikutnya adalah mengatur waktu. Ramadan
hanya 1 bulan, tetapi sering berlalu tanpa terasa. Tanpa perencanaan, ia habis untuk rutinitas yang sama seperti bulan lain. Al-Quran bahkan bersumpah demi waktu bahwa manusia berada dalam kerugian. Kerugian terbesar adalah ketika Ramadan berlalu tanpa perubahan. Orang yang sukses Ramadan bukan yang tiba-tiba rajin saat Ramadan tiba, tetapi yang menyiapkan Ramadan sebelumnya Ramadan itu datang. Menyusun target ibadah, mengurangi aktivitas tidak bermanfaat, dan menata prioritas hidup. Pada akhirnya, perjalanan self-healing menuju Ramadan memiliki 3 langkah sederhana. Yang pertama adalah tobat untuk membersihkan dosa, kedua memaafkan untuk menyembuhkan luka, dan 3 mengatur waktu untuk memaksimalkan ibadah. Harapan kita sebenarnya sederhana. Masuk Ramadan membawa dosa, keluar Ramadan membawa ampunan, dan akhirnya mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan bukan sekedar bulan ibadah, Ramadan adalah kesempatan untuk pulang. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan pembacaan dari tulisan Ibu Ferawati SPD. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.